ketika melihat seutas tambang melingkar di lehernya, terlihat terikat dengan sangat kencang. Suatu malam, di saat sedang terlelap tidur, entah malam apa itu tepatnya, yang pasti, hari-hari itu lumayan lelah dengan rutinitas yang berhubungan dengan PR di setiap malam harinya. Tidur agak larut, dan dalam hitungan menit, sudah langsung terkapar tak ingat waktu, tak ganti baju, tak gosok gigi, dan tak cuci kaki. Maklumlah, sebenarnya cerita ini terjadi sewaktu aku masih SMP kelas 2. Efek terlalu capek. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan menyedihkan seorang perempuan. Suaranya agak keras di telinga. Lumayan mengganggu lelapnya tidurku malam itu. Bulu kuduk mendadak berdiri. Mata yang tadi sudah sangat rapat sontak terbuka kaget. Setauku, pintu kamarku sudah terkunci rapat semenjak tadi aku memutuskan untuk tidur. Suara tangisan perempuan itu masih terdengar cukup jelas, dan waktu kala itu menunjukkan pukul 1 malam. Rasanya tidak mungkin orang rumah yang menangis malam itu. Suaranya tidak terdengar seperti suara ibu, bibi, atau bahkan sepupu laki-lakiku. Lambat laun suaranya terdengar semakin melemah dan menyayup. Tiba-tiba aku teringat, jika suara itu adalah tangisan kuntil anak atau hantu, dan suaranya terdengar keras, berarti dia sedang berada cukup jauh dari kita. Namun, jika terdengar sayup dan lemah, berarti sosok hantu itu berada sangat dekat dengan kita. Mataku lantas melotot hampir keluar. Hah? Berarti dia sedang ada di sebelahku ya sekarang? Rasanya mataku hampir keluar. Saat tiba-tiba, suatu sentuhan dingin di punggungku terasa sangat nyata, membuat suasana kamar malam itu bagaikan di neraka. Posisi badanku memang sudah aku set untuk menghadap tembok. Saat tertidur tadi, mata kembali aku tutup rapat karena agak ngeri membayangkan apa yang ada di balik punggungku. Sesuatu menyerupai tangan masih menempel di punggung. Walau punggungku berbalut kaos, tapi dinginnya masih bisa aku rasakan, layaknya langsung menempel di kulit. Dek, dek, bangun dek, tolong saya. Suara yang cukup parau berhasil membuat mata saya meremelek. Saya bisa jamin, wahana halilintar kalah menegangkan jika dibandingkan suara parau yang memanggil-manggil aku kala itu. Saya tahu kamu gak tidur. Saya bukan mau mengganggu. Kembali aku mendengar suara tangisan sedih setelah itu. Dengan perasaan tak karuan dan berat hati, pelan-pelan aku balikan badan menghadap ke arah suara tersebut. Astagfirullah. Di belakangku berdiri seorang perempuan kurus memakai dasar putih penuh tanah. Kulitnya pucat merata, seperti memakai bedak putih sebadan badan. Hanya saja ada beberapa tetesan darah di bagian mata, hidung, dan mulut yang menurutku disitulah bagian yang paling mengerikan. Mulutku menganga menatap sesosok asing yang sekarang berada tepat di depan mataku. Dan semakin menganga lagi ketika melihat seutas tambang melingkar di lehernya. Terlihat terikat dengan sangat kencang. Mungkinkah inilah penyebab suaranya menjadi parau dan lemah? Refleks aku berkata, "Kamu siapa? Mau kamu apa?" Dengan mata sedikit berkaca-kaca saking kaget bercampur takut. Dia menjawab, "Tidak perlu tahu siapa saya. Saya mau minta tolong, Dek. Siapa tahu adik bisa bantu saya. Sesak, Dek. Saya sulit bernafas." Sambil tangannya mencengkeram tambang yang melilit di leher.
Suara tangisannya mulai terdengar lagi. Kali ini perasaan takutku berubah menjadi perasaan iba dan sedikit kasihan, sekaligus bingung. Aku tidak mengerti apa yang bisa aku bantu untuk menolong dia. Aku coba untuk meraih tambang itu. Perasaan takut yang tadi sempat agak menggila sekejap sirna. Namun apa daya, sama sekali aku tidak bisa menyentuhnya. Seperti ada sesuatu hal yang menghalangiku. Dengan berat hati, aku menggelengkan kepala. Maaf, saya tidak bisa bantu Mbak. Maaf. Kembali aku dengar dia terisak dengan suara parau yang keluar dari mulutnya. Posisi dia sekarang duduk hampir seperti bersujud, dengan suara tangisan yang sudah tidak mengisak lagi. Kini lebih terdengar seperti meraung. Singkat cerita, malam itu akhirnya aku memiliki teman baru. Karena walaupun aku tidak bisa membantunya, tapi malam itu kami habiskan dengan duduk berdua dan berbincang. Dengan hanya memanggil Mbak, dan dia memanggil aku dengan sebutan Dek. Kami bahkan tidak saling mengetahui nama kami satu sama lain. Kisahnya memang agak tragis. Akhir hidupnya dilalui dengan kisah yang pilu. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga yang dulunya tinggal tak jauh dari rumah yang saya tinggali pada umur belasan tahun. Kemudian dia berpacaran dengan seorang laki-laki yang sering mengunjungi rumah majikannya. Hingga tak sadar, akhirnya kisah cinta mereka menghasilkan benih yang tak mereka harapkan. Si lelaki kabur, tinggallah dia, janin, dan rasa malu untuk pulang yang tersisa. Bunuh diri adalah jalan yang dia pilih. Dia bercerita bahwa saat itu dia pikir semuanya akan tuntas dengan mati. Ternyata pikirannya salah. Dia yang telah membunuh anak yang ada di kandungannya, juga membunuh dirinya sendiri. Kini menyesal atas keputusannya. Mbak pikir dengan kematian, semua masalah Mbak akan tuntas. Dan Mbak tidak perlu lagi memikirkan hal yang membuat Mbak tertekan. Tapi ternyata Mbak sekarang jauh lebih menderita. Sendiri, dingin, sesak, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa membantu Mbak, ucapnya. Jantungku berdebar cepat mendengar pengakuannya. Betapa tidak. Beberapa kali juga sempat aku terpikir untuk mengakhiri hidup. Padahal kalau itu aku lakukan, mungkin aku akan merasakan seperti yang dirasakan oleh wanita malang yang sekarang tengah menangis pilu di hadapanku. Dia juga mengatakan, rasanya seperti tidak diterima di mana-mana. Ke alam manusia sudah jelas tidak mungkin bisa kembali, dan di alam setelah mati pun tidak. Cobalah pikirkan beribu kali, jika di antara kalian ada yang kepikiran untuk mengakhiri hidup dengan sengaja. Hal-hal yang menurut kalian sangat berat dihadapi kali ini hanya setitik saja dari penderitaan yang akan kalian rasakan nanti di sana. Masalah, penderitaan, dan segala kesedihan itu adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya.